Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiah dengan NIM 2020-500-158, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan dosen pengampu Bapak Ismail Pasaribu, MPD. Adapun pada video kali ini saya akan membahas tentang epistemologi dan cara mendapatkan pengetahuan. Dalam epistemologi dan cara mendapatkan pengetahuan akan membahas 5 penjelasan, yaitu mengenai pertama, makna epistemologi, kedua, metafisika epistemologi, ketiga, landasan epistemologi, keempat, cabang epistemologi, kelima, kegunaan epistemologi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang makna epistemologi. Pengertian epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem biasanya diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan sebagai pikiran, kata, atau teori. Secara etimologi, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut dengan teori pengetahuan, yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi dalam bahasa Arab disebut dengan makrifah, yang artinya mempunyai banyak kegunaan, tetapi lazimnya berarti pengetahuan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge, kesadaran atau awareness, dan informasi. Ada kalanya digunakan dalam arti pencerahan khusus, atau dalam bahasa Arab disebut dengan indra juz'i, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan particular perception. Kadang-kadang juga dipakai dalam arti ilmu yang sesuai dengan kenyataan dan melahirkan kepastian dan keyakinan. Pengetahuan yang menjadi pokok bahasan epistemologi boleh jadi mempunyai salah satu pengertian tersebut atau pengertian lainnya. Pembahasan mengenai epistemologi tidak terbatas pada satu jenis pengetahuan. Konsep pengetahuan merupakan salah satu konsep paling jelas dan nyata, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan badi'i, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan self-evident. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu yang membahas pengetahuan manusia dalam berbagai jenis dan ukuran kebenaran. Teori epistemologi bertalian erat dengan persoalan ide, sedangkan menurut para ahli, yaitu Plato, pengetahuan merupakan makrifah, tidak lain adalah pengingatan kembali. Artinya, apabila panca indera kita berhadapan dengan sesuatu, maka teringatlah kita akan contoh-contohnya, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan muncul. Dan muncullah kembali pengetahuan yang kita peroleh sewaktu kita masih hidup,
dalam suatu alam, di mana kita dapat melihat ide yang azali dengan jelas mengabstrakkan terhadap gambaran-gambaran dari wujud-wujud indrawi. Dan karena epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, sehingga untuk memperoleh jawabannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui sumber pengetahuannya tentang terjadinya pengetahuan maupun asal mula pengetahuannya. Dan harus menggunakan metode ilmiah sehingga pengetahuan itu dapat dipastikan kebenarannya. Sumber-sumber epistemologi, teori pengetahuan tidak dapat dihindarkan. Pembahasan tentang sumber-sumber pengetahuan, tempat, bahan-bahan yang diperoleh. Sumber-sumber itu menurut filosof tidak lain adalah indera, akal, dan hati. Ada juga menurut filosof yang lain berpendapat bahwa sumber-sumber epistemologi itu terbagi menjadi 9. Pertama, alam. Kedua, rasio dan hati. Ketiga, sejarah. Keempat, pengalaman indera. Kelima, nalar, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan reason. Keenam, otoritas, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan authority. Ketujuh, intuisi, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan intuition. Kedelapan, wahyu, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan revelation. 9 yaitu keyakinan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan faith. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai alam. Alam adalah sumber epistemologi. Salah satu sumber epistemologi adalah alam semesta ini. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Sedikit sekali fakultas yang menolak alam sebagai sumber epistemologi. Tetapi, baik pada masa lalu dan juga pada masa sekarang ini, ada beberapa ilmuwan yang tidak mengakui alam sebagai suatu sumber epistemologi. Misalnya, Plato. Plato tidak mengakui alam sebagai suatu sumber epistemologi karena hubungan manusia dengan alam adalah perantaran alat indera dan sifatnya partikular, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan juz'i. Karena ia meyakini bahwa partikular bukanlah suatu hakikat. Pada dasarnya, ia hanya meyakini rasio sebagai sumber epistemologi dan dengan menggunakan suatu metode argumentasi, di mana Plato menanamkan metode dan cara tersebut dengan dialektika. Bahkan, Descartes yang merupakan salah seorang dua dari
filosof, yaitu Descartes dan Francis Bacon, yang menempatkan ilmu pengetahuan pada jalur yang baru, meskipun ia seorang filosof yang cenderung pada alam. Meskipun ia selalu menyampaikan ajakan untuk meneliti dan mengkaji alam, ia tidak mengakui alam sebagai sumber epistemologi dan tidak mengakui indera sebagai alat epistemologi. Descartes mengatakan alam mesti dikaji dan dipelajari dengan menggunakan indera, tetapi hal ini tidak akan mengantarkan kita pada suatu hakikat. Pengetahuan ilmiah hanya bermanfaat bagi aktivitas kita dan kita tidak memiliki suatu keyakinan bahwa apakah sesuatu yang kita ketahui itu realitasnya adalah persis sebagaimana yang kita ketahui. Alam memiliki nilai praktis atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan akmali dan bukan nilai teoritis yang dalam bahasa Arab disebut dengan nazhari, serta ilmiah yang dalam bahasa Arab disebut dengan ilmi. Tetapi di antara para ilmuwan dunia, sedikit sekali yang memiliki pandangan semacam itu. Sebagian besar dari mereka adalah meyakini bahwa alam ini adalah sumber epistemologi. Sekarang, apakah ilmu pengetahuan modern yang ada ini? Ketika manusia melihat bidang industri dan teknologi telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang menakjubkan sesuai dengan epistemologi yang betul, yakni apakah pengetahuan itu menunjukkan kepada kita mengenai hakikat, realitas, dan objektivitas alam ini, ataukah yang benar adalah ucapan Descartes, memberikan kekuatan dan tenaga pada kita, memiliki nilai praktis, tetapi kita tidak dapat merasa yakin bahwa ilmu pengetahuan manusia pada masa sekarang ini mampu menunjukkan realitas yang ada. Sungguh amat mengherankan, hari demi hari nilai praktis ilmu pengetahuan semakin bertambah, dan ilmu ini juga semakin memberi kekuatan dan tenaga kepada manusia dalam upaya menguasai alam. Tetapi begitu juga hari demi hari, nilai teoritis, ilmiah, dan objektivitas alam yang ditunjukkan oleh ilmu itu semakin berkurang, sampai suatu perkara yang paling jelas pun yang menurut pandangan para ilmuwan kuno dan masyarakat awam adalah sesuatu yang pasti. Tetapi menurut pandangan ahli fisika sekarang ini, perkara itu adalah suatu perkara yang masih diragukan. Jika timbul pertanyaan dengan menggunakan bahasa ilmiah, apakah hakikat alam ini? Apakah di dalamnya terdapat sebuah sistem? Jawabannya mungkin tidak diketahui, karena dalam alam ini ada beberapa poin yang sifatnya global, dan ada pula berbagai bencana
di alam ini yang tidak beraturan, tidak berlandaskan pada suatu sistem, ketentuan, dasar, dan asas. Ilmu pengetahuan modern tidak dapat memberikan kepastian pada perkara apapun, dan semua pengetahuan itu sifatnya hanya dugaan atau yang sering disebut dengan hipotesa. Walaupun para filosof materialis, diantaranya adalah Russell, telah digoncangkan oleh bentuk filosofis ini, tetapi perlu ditegaskan bahwa filosof adalah seorang yang memiliki bentuk pemikiran bebas dan terbuka, dan pemikirannya bukan berasal dari dikte. Ia akan mengatakan sesuatu yang ia ketahui dan pahami, sekalipun hal itu bertentangan dengan dasar pemikiran dan fakultasnya. Sekarang, hipotesa yang ada adalah bahwa alam ini merupakan salah satu sumber epistemologi. Alhasil, jika epistemologi itu diartikan secara lebih umum, yakni epistemologi ialah sesuatu yang dapat memberikan kepada kita sesuatu kekuatan dan tenaga praktis, ataupun sesuatu yang dapat menunjukkan sesuatu hakikat, tentu tidak ada lagi keraguan padanya. Yang kedua adalah rasio dan hati. Rasio dan hati adalah dua sumber lain epistemologi. Sumber yang lain yang masih perlu dibahas adalah masalah kekuatan rasio dan pikiran manusia. Setelah kita mengetahui bahwa alam ini merupakan sumber luar bagi epistemologi, lalu apakah manusia juga memiliki sumber dalam bagi epistemologi, ataukah tidak memiliki? Hal ini tentunya berkaitan erat dengan masalah rasio. Berbagai perkara yang rasional, berbagai perkara yang sifatnya fitrah. Ada beberapa fakultas yang menyatakan bahwa kita memiliki sumber-sumber dalam itu, sementara sebagian yang lain tidak mengakui keberadaannya. Ada sebagian fakultas yang meyakini keterlepasan rasio dari indera, dan sebagian lainnya tidak meyakini keterlepasan rasio dari indera. Selanjutnya, sumbernya adalah hati atau jiwa. Semestinya kita tidak menyebutnya dengan alat, tetapi kita harus menyebutnya dengan sumber. Tidak ada satupun dari fakultas materialisme yang mengakui keberadaan sumber ini. Karena jika meyakini hati sebagai satu sumber, sedangkan manusia pada awalnya dilahirkan tidak memiliki
suatu pengetahuan apapun. Dan di dalam hatinya tidak terdapat sesuatu apapun. Dan juga meyakini bahwa hati dapat menerima berbagai ilham dan wahyu merupakan peringkat yang paling sempurna. Maka sama halnya dengan mengakui adanya suatu alam yang ada di balik alam materi ini. Karena materi tidak dapat memberikan berbagai ilham semacam itu kepada manusia. Unsur ilham adalah unsur metafisika. Alat-alat epistemologi antara lain terbagi menjadi dua. Pertama, indra. Kedua, argumen logika. Pertama-tama saya akan menjelaskan indra. Indra merupakan alat untuk alam materi. Dengan alat ini, manusia memperoleh epistemologi dari alam materi. Kedua, argumen logika. Argumen yang rasional yang dalam ilmu logika disebut dengan kias atau silogisme atau burhan yang sering juga disebut dengan demonstrasi. Yang ini adalah suatu bentuk praktik yang dilakukan oleh rasio manusia. Alat ini dapat diberlakukan jika diyakini sebagai suatu sumber epistemologi. Jika membatasi sumber epistemologi pada alam materi saja dan membatasi alat epistemologi hanya indra saja, menolak rasio sebagai sumber epistemologi dan juga menolak nilai alat silogisme dan demonstrasi. Selama tidak mengakui rasio sebagai sumber epistemologi, maka tidak dapat bersandar pada alat silogisme dan demonstrasi, yakni tidak dapat mengakuinya sebagai suatu alat epistemologi. Yang ketiga, sumber dari epistemologi adalah sejarah. Sejarah adalah sumber lain epistemologi yang sekarang ini dianggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Al-Quran juga sangat mementingkan sumber ini, karena menurut Al-Quran, selain alam, rasio, dan hati, masih ada satu sumber lainnya, yaitu sejarah. Jika kita mengatakan bahwa alam adalah sumber epistemologi, maka di dalam Al-Quran juga berisi sejarah. Al-Quran secara jelas dan tegas menyatakan bahwa sejarah merupakan bahan kajian. Dengan demikian, maka sejarah itu merupakan salah satu sumber epistemologi, seperti disebutkan dalam suatu ayat. Dalam satu ayat tersebut, timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak mengelilingi bumi, yakni pergi dan perhatikan. Kemudian
perhatikanlah perubahan sejarah yang terdapat dalam kehidupan manusia. Inilah yang menurut pandangan Al-Quran dan berbagai riwayat bahwa sejarah sendiri merupakan sumber epistemologi. Yang keempat dari sumber epistemologi adalah pengalaman indera, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan sense experience. Orang sering merasa bahwa penginderaan adalah alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Memang dalam hidup manusia tampaknya penginderaan adalah salah satunya alat yang mencerap segala objek dari luar diri manusia. Karena terlalu menekankan pada kenyataan, paham demikian dalam filsafat disebut realisme. Realisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa semua yang dapat diketahui hanya kenyataan. Jadi, pengetahuan berasal dari kenyataan yang dapat diinderai. Tokoh pemula dari pandangan ini adalah Aristoteles, yang berpendapat bahwa pengetahuan terjadi bila subjek diubah di bawah pengaruh objek. Artinya, bentuk dari dunia luar meninggalkan bekas di dalam kehidupan batin. Objek masuk dalam diri subjek melalui persepsi indera atau sensasi. Yang demikian ini ditegaskan pula oleh Aristoteles yang berkembang pada abad Yang kelima dari sumber epistemologi adalah nalar, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan reason. Reason adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini tentang asas-asas pemikiran. Asas-asas pemikiran terbagi menjadi 3. Pertama, principium identitas. Yang kedua, principium contradiction. Yang ketiga, principium terti exclus. Pertama-tama, saya akan menjelaskan asas pemikiran dari principium identitas. Principium identitas yaitu sesuatu itu sama dengan dirinya sendiri. Misalnya, A besar sama dengan A besar. Asas ini biasa disebut asas kesamaan. Yang kedua, principium contradiction. Principium contradiction yaitu
apabila dua pendapat yang bertentangan, tidak mungkin kedua-duanya benar dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, pada subjek yang sama, tidak mungkin terdapat dua predikat yang bertentangan pada satu waktu. Asas ini biasa disebut asas pertentangan. Yang ketiga adalah principium terti exclusi. Principium terti exclusi adalah apabila dua pendapat yang berlawanan tidak mungkin keduanya benar dan tidak mungkin keduanya salah. Kebenaran hanya terdapat satu di antara kedua itu. Tidak perlu ada pendapat yang ketiga. Asas ini biasa disebut asas tidak adanya kemungkinan. Yang keenam, dari sumber epistemologi adalah otoritas, atau yang sering disebut dalam bahasa Inggris dengan authority. Otoritas adalah kekuasaan Yang ketujuh, dari sumber epistemologi adalah intuisi, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan intuition. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus yang mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi tidak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenyataan, karena pengetahuan ini muncul tanpa adanya pengetahuan lebih dahulu. Dengan demikian, peran intuisi sebagai sumber pengetahuan adalah adanya kemampuan dalam diri manusia yang dapat melahirkan pernyataan-pernyataan berupa pengetahuan. Yang kedelapan dari sumber epistemologi adalah wahyu, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu, karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu.
Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melaksanakan dengan baik. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan kita. Yang kesembilan dari sumber epistemologi adalah keyakinan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan faith. Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Sesungguhnya, antara sumber pengetahuan berupa wahyu dan keyakinan ini sangat sukar untuk dibedakan secara jelas, karena keduanya menetapkan bahwa alat lain yang dipergunakannya adalah kepercayaan. Perbedaannya barangkali jika keyakinan terdapat pada wahyu, yaitu secara dogmatik. Diikutinya adalah peraturan yang berupa agama. Adapun keyakinan melalui kemampuan kejiwaan, manusia merupakan pematangan atau maturation dari kepercayaan. Karena kepercayaan itu bersifat dinamik, mampu menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi. Sedangkan keyakinan itu sangat statik, kecuali ada bukti-bukti baru yang akurat dan cocok buat kepercayaannya. Yang kedua, penjelasan dari epistemologi dan cara mendapatkan pengetahuan adalah metafisika epistemologi. Kaitan metafisika dan epistemologi menjadi penting untuk dikemukakan karena pengaruhnya yang besar terhadap sistem epistemologi yang dibangunnya. Meskipun objek-objek metafisika tidak dapat diindra, namun tetap diyakini memiliki status ontologis yang sama nyata dengan objek fisik. Metafisika adalah suatu usaha penalaran seseorang hamba perihal Tuhannya. Dari pendapat ahli, Descartes lalu digantikan oleh Kant dengan korelasinya diganti oleh Hegel dan kawan-kawan dengan subjektalisnya, kemudian dikembalikan oleh Heidegger dan kawan-kawan dengan menguatkan correlations yang dikemukakan oleh Kant, hingga Meillasaux dengan paradigma spekulatifnya. Kegunaan metafisika sendiri seringkali dijadikan hantu untuk membayangi ilmu tersebut. Padahal peran metafisika sendiri sangatlah penting dalam politik. Misalkan, metafisika menganalisa dunia, mana yang tidak diskriminatif
dan sistem politik mana yang tidak diskriminatif. Sebagai contoh, analisis metafisika terhadap kapitalisme. Metafisika dalam Islam bukan sekedar pernyataan umum yang cenderung mendistorsikan objek dengan memaksa deskripsi pemahaman tentang dunia agar dapat sesuai dengan kategori metafisika. Dalam Islam sendiri, metafisika adalah hal-hal yang dulunya sering dimunculkan, namun sekarang agaknya ia diharamkan. Menurut Ibnu Taimiyah, misalnya, beliau adalah seorang ulama besar yang ahli dalam metafisika. Ada lagi Ibnu Rushd, seorang akademis muslim yang mengguncangkan dunia pemikiran barat dengan dualisme kebenarannya. Dan masih banyak yang lainnya. Pandangan epistemologi, keilmuan dalam ruangan metafisis, di mana ada orang-orang saintis, ateis, atau positivistik, akan menghujat kaum saintis dalam epistemologi Islam. Dalam epistemologi Islam dibagi 3 konsep epistemologi di dalamnya. Pertama, epistemologi bayani. Kedua, epistemologi burhani. Ketiga, epistemologi irfani. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari epistemologi bayani. Epistemologi bayani merupakan pengetahuan berdasarkan keaslian teks dalam Sunnah dan Al-Quran. Kedua, epistemologi burhani. Epistemologi burhani merupakan pengetahuan berdasarkan konteks alam atau sosial humaniora. Sedangkan yang ketiga dari epistemologi Islam adalah epistemologi irfani. Epistemologi irfani merupakan pengetahuan berdasarkan intuisi dan pengalaman batiniah. Kita akan menggunakan ketiganya untuk mengolah topik ini. Agama dengan konsep ketuhanan yang dibawanya membuat suatu konsep a priori atau sesuatu yang diprediksi belum ada, yang sangat kompleks. Saking kompleksnya, kaum saintik anarkis tidak dapat menemukan paradigma ilmiahnya. Lalu mereka menyalahkan konsep tersebut secara deduktif dan induktif. Tetapi mereka lupa menalarnya dengan konsep ontologi eksistensial atau abduktif, di mana konsep tersebut dimasukkan oleh Popper sebagai suatu falsifikasi terhadap kajian epistemologi. Bila dinalar
secara bayani, burhani, ataupun irfani, Islam tetap membawa epistemologi di dalam setiap proses kajiannya, sehingga membawa tendensi yang radikal terhadap metafisika ketuhanannya. Kita tetap menghormati kaum saintis, walaupun anarkis, yang menyumbang paradigma ilmiah ke dalam penalaran kita. Dengan tetap terus mengkaji berbagai macam reduksi keagamaan. Kembali lagi ke dalam sains. Hal-hal mengenai metafisika atau pseudo-sains ramai-ramai dihilangkan oleh kaum saintis anarkis. Kaum misalnya dengan pandangan positisme yang mengharuskan segala ilmu dapat diverifikasi atau diuji dengan metode ilmiah. Hal itu kemudian membuat sains menjadi ideologi. Tentunya kalau ada ideologi, akan adanya musuhnya. Misalnya ateis versus teis, positivisme versus teologi, dan lain-lain. Hal ini menjadi dilema besar hingga saat ini. Puncaknya ketika zaman Al-Khalq atau abad pencerahan. Menurut pendapat filosof, yaitu Karl Popper, merupakan seorang filsuf dari Wina, memberikan solusi terhadap problem ini. Ia mencoba mendamaikan kaum saintis anarkis dengan kaum teolog teis dengan menciptakan metode falsifikasi. Falsifikasi ialah membedakan antara yang mana sains dan yang mana pseudo-sains. Paul Feyerabend juga seorang filosof postmodern yang terkenal dengan pandangan anarkismenya terhadap epistemologi yang menurutnya telah tercemar oleh aturan metodologis universal. Yang ketiga, penjelasan dari epistemologi dan cara mendapatkan pengetahuan adalah landasan epistemologi. Landasan epistemologi menurut istilah berasal dari bahasa Yunani, epistem, yang memiliki arti pengetahuan, dan logos berarti teori. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validasi pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Untuk memahami epistemologi dapat dilalui dengan teori kepribadian manusia, di mana manusia sebagai refleksi
Tuhan. Manusia yang bisa menyadari tentang realitas antara makrokosmos dan mikrokosmos akan bisa melihat tingkatan rasio yang mempunyai dan mampu memikirkan alam sehingga manusia bisa menghasilkan pengetahuan yang tepat pada ilmu-ilmu. Misalnya seperti ilmu alam, ilmu biologi, ilmu sosial, dan ilmu agama. Dalam pendidikan, aspek epistemologi yang harus diperhatikan yakni pengetahuan yang bersifat ideal dan spiritual yang bisa membimbing manusia dalam kehidupannya. Menurut Gutek, pada tahun 1974, Krukiati dan Purwastuti pada tahun 2005, pengetahuan merupakan persatuan antara objek dan subjek yang memiliki sifat intensif, mendalam, dan intrinsik yang menghasilkan kolaborasi antara pengamatan, pemikiran, dan kesimpulan. Kemampuan manusia dalam menyerap objek. Bagi aliran filsafat, pengetahuan merupakan kolaborasi antara pengetahuan, empirisme, dan rasionalisme, di mana pengetahuan bukan hanya hasil dari pemikiran indrawi, melainkan hasil pemikiran manusia. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, yaitu terbagi menjadi dua metode. Pertama, metode induktif. Kedua, metode deduktif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang metode induktif. Metode induktif merupakan suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Dalam induktif, setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain, seperti ilmu yang mengajarkan kita bahwa kalau logam dipanaskan, maka ia akan mengembang. Bertolak dari teori ini, kita akan tahu bahwa logam lain yang kalau dipanaskan juga akan mengembang. Dari contoh di atas, bahwa kita bisa diketahui bahwa induksi tersebut memberikan suatu pengetahuan yang disebut dengan sintetik. Yang kedua, metode pengetahuan dalam landasan epistemologi yang kedua yaitu metode deduktif. Deduktif ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Adanya penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah.
Epistemologi menurut Islam memandang segala sesuatu secara holistik yang tidak memisahkan antara aspek dunia dan akhirat. Selain mengandung nilai-nilai duniawi, tetapi juga mengandung aspek kehidupan akhirat. Secara epistemologi, pengetahuan dalam Islam didasarkan pada dua hal. Pertama, melalui pengetahuan yang rasional. Kedua, melalui pengetahuan dan pengalaman agama. Pertama, pengetahuan tentang makhluk, dan kedua adalah realitas ilahi. Oleh karena itu, dalam filsafat pendidikan Islam, sumber pengetahuan adalah wahyu atas akal dan panca indera. Wahyu sebagai sumber pengetahuan inilah yang memberikan kepastian kepada akal manusia tentang kebenaran. Krisis akhlak atau perilaku manusia saat ini menjadi faktor penting yang menempati landasan epistemologi pendidikan Islam. Yang sebenar-benarnya karena pendidikan yang hanya mampu mendidik secara intelektual dan keterampilan yang baik jelas dianggap gagal tanpa dihiasi akhlak mulia. Yang keempat, dari epistemologi dan cara mendapatkan pengetahuan ialah cabang epistemologi. Pada dasarnya, manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketika muncul rasa ingin tahu tersebut, manusia pun akhirnya mencari tahu dan menggali rasa penasaran tersebut sampai akhirnya dia tahu. Sehingga dari sikap manusia tersebut yang didorong oleh rasa ingin tahu, muncullah pengetahuan. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Contoh, misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan seperti apakah pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dilihat dari berbagai sudut pandang, klasifikasi pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dari cara memperoleh. Yang kedua, dari kepentingan. Yang ketiga, dari sumbernya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dari cara memperolehnya. Pengetahuan dalam cara memperolehnya dibagi menjadi 2. Pertama, pengetahuan dengan kehadiran. Kedua, pengetahuan dengan indrawi.
Pertama-tama saya akan menjelaskan pengetahuan dengan kehadiran. Pengetahuan dengan kehadiran atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan knowledge by present atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ilmi al-huduri. Objeknya dapat disaksikan langsung pada diri perilaku, persepsi. Hal lain yang perlu dicatat ialah kenyataan bahwa kasus-kasus pengetahuan dengan kehadiran sebenarnya berbeda-beda dari aspek kekuatan dan kelemahan. Sebagai pengetahuan dengan kehadiran terasa sangat kuat dan dahsyat dalam kesadaran seseorang, sedangkan sebagian lain terasa lemah dan pudar, sehingga orang tersebut terasa lemah dan pudar sehingga orang setengah sadar atau tidak sadar tentangnya. Perbedaan tingkat pengetahuan dengan kehadiran ini terkadang disebabkan oleh perbedaan tingkat keberadaan subjek-subjek perilaku persepsi. Dengan kata lain, tingkat keberadaan perilaku persepsi berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan presentasionalnya. Kelemahan tingkat keberadaan jiwa akan melahirkan pengetahuan presentasional yang lemah dan suram. Dengan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu pengetahuan yang diusahakan atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan acquired knowledge, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ilmu al-husul. Objek pengetahuan yang ditangkap melalui perantaraan yang mencerminkan yaitu konsep meta. Kedua, penjelasan dengan pengetahuan kehadiran yaitu pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi merupakan pengetahuan yang perlu dibuktikan dengan sarana yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang terkait. Kebenaran pengetahuan indrawi atau penglihatan harus dibuktikan dengan kemampuan indera untuk menangkap hal atau objek indrawi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pengetahuan indrawi juga terbagi menjadi 3. Pertama, pengetahuan rasional. Kedua, pengetahuan intuitif. Ketiga, pengetahuan dominatif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan akliyah, yaitu pengetahuan yang didasarkan pada pemakaian akal budi atau pemikiran agar dapat berpikir secara lurus, yaitu mengikuti kaidah-kaidah berpikir logis, sehingga tidak mengalami kesesatan dalam berpikir. Yang kedua, pengetahuan dalam indrawi yaitu pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-hadasiyat.
merupakan pengetahuan intuitif didasarkan pada penangkapan batin secara langsung atau konkursif yang dilakukan oleh orang bersangkutan tanpa melalui proses penalaran terlebih dahulu atau diskursif. Pengetahuan dari wahyu atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-samiyat. Pengetahuan didasarkan pada pengalaman hidup yang berdasarkan pada kepercayaan orang yang bersangkutan. Ketiga, pengetahuan indrawi yang ketiga yaitu pengetahuan dominatif. Pengetahuan dominatif merupakan pengetahuan untuk melakukan dominasi kekuasaan. Yang kedua yaitu pengetahuan deskriptif, pengetahuan yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena. Yang terakhir yaitu pengetahuan emansipatoris, yaitu pengetahuan yang digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat tertindas. Berdasarkan uraian sumber epistemologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah teori pengetahuan yang merupakan cabang filsafat, hakikat, dan ruang lingkup pengetahuan. Dengan adanya penjelasan mengenai epistemologi, maka akan diketahui asal mulanya pengetahuan, terjadinya pengetahuan, dan sumber-sumber pengetahuan. Sehingga kita mengetahui dengan jelas dari mana kita mendapatkan pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Kesimpulan, berdasarkan uraian mengenai sumber-sumber epistemologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori epistemologi adalah teori pengetahuan yang merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan. Pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Dengan adanya penjelasan mengenai epistemologi, maka akan diketahui asal mula pengetahuan, terjadinya pengetahuan, dan sumber-sumber pengetahuan. Sehingga kita mengetahui dengan jelas dari mana kita mendapatkan pengetahuan dan cara memperolehnya. Sumber-sumber pengetahuan tersebut antara lain adalah alam, akal, hati, pengalaman indera, sejarah, intuisi, keyakinan, dan lain-lain. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera, dan sumber-sumber tersebut mempunyai metode tersendiri dalam pengetahuan tersebut. Dan tanpa sumber-sumber tersebut, maka kita tidak tahu dari mana pengetahuan itu berasal.